Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IF 302, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Sistem Digital, di mana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Jadi di tugas kali ini diminta untuk mereview beberapa jurnal. Di sini diminta untuk mereview 3 jurnal yang berkaitan dengan beberapa topik yang berhubungan dengan sistem digital. Di sini saya memilih topiknya yaitu memori. Oke, jadi nanti kita akan coba review 3 jurnal yang membahas terkait memori gitu ya. Oke. Berikut beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan, mulai dari pendahuluan. Selanjutnya kita coba review jurnal satu. Setelah selesai review jurnal satu, kita lanjut ke review jurnal 2 dan selanjutnya review jurnal 3. Setelah kita bahas semuanya, setelah semua jurnal kita review, kita coba tarik kesimpulan gitu ya dari beberapa pembahasan. Oke, kita bahas dulu untuk pendahuluannya, di mana saat ini perkembangan teknologi informasi itu sangat menuntut yang namanya efisiensi ya, dalam pengolahan data dan penggunaan memori. Nah, manajemen memori yang buruk itu dapat menyebabkan eh, slow atau lambatnya sebuah sistem gitu ya, dalam lambat kinerja dari sebuah sistem, pemborosan sumber daya atau resource, dan kegagalan eksekusi aplikasi dengan kebutuhan komputasi yang tinggi gitu. Nah, di sini terdapat beberapa teknik seperti pegging, swapping, segmentasi, dan memori virtual, di mana digunakan untuk mengoptimalkan memori dan sementara pemilihan algoritma sorting yang tepat itu sangat berpengaruh juga pada efisiensi pemrosesan data. Oke, ketiga jurnal penelitian yang akan direview ini membahas terkait pengaruh kapasitas RAM terhadap kecepatan kinerja laptop atau sistem. Yang kedua, ada perbandingan efisiensi algoritma sorting dan strategi manajemen memori dalam sistem operasi untuk mengevaluasi efektivitas berbagai teknik dalam meningkatkan efisiensi sistem komputer gitu. Oke, selanjutnya kita coba review ya jurnal jurnal pertama. Di sini untuk jurnal pertama, judulnya adalah pengaruh kapasitas memori RAM atau Random Access Memory, di mana terhadap kecepatan memori pada laptop gitu. Jurnal ini ditulis oleh Ratu Farah Humainah, Arjuna Fikri Tri Firmansyah, Safwan Iman Ramadhani, dan Didik Aribowo, di mana eh, penulis berasal dari institusi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sumbernya itu Jurnal Elektronika dan Teknik Informatika Terapan, Jentik, volume 1 nomor 4 bulan Desember tahun 2023. Yang pertama kita bahas dulu untuk masalah yang diangkat dari jurnal yang pertama ini, di mana jurnal ini membahas hubungan antara kapasitas random access memory atau RAM dengan kecepatan pemrosesan sistem pada laptop. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kapasitas RAM mempengaruhi kecepatan akses data dan performa laptop. Semakin besar kapasitas kapasitas RAM, maka semakin banyak data yang dapat diakses dengan cepat tanpa harus bergantung pada penyimpanan sekunder seperti hard drive atau hard disk ataupun SSD gitu ya. Sistem dengan RAM kecil itu
cenderung mengalami keterlambatan saat menangani tugas atau task multitasking atau aplikasi berat gitu. Nah, seberapa besar pengaruh kapasitas RAM terhadap responsivitas sistem gitu ya? Nah, laptop dengan kapasitas RAM yang lebih besar itu diharapkan dapat menangani lebih banyak proses secara bersamaan yang multitasking tadi tanpa mengalami penurunan performa, ya. Terus perlu dilakukan pengujian dengan berbagai kapasitas RAM untuk mengetahui perbedaan kinerja yang signifikan gitu. Nah, selanjutnya faktor apa saja yang berperan dalam kecepatan sistem selain kapasitas RAM gitu. Nah, selain RAM, faktor seperti jenis RAM, DDR3 versus DDR4, kecepatan clock megahertz dan pengaruh dari penyimpanan sekunder juga dapat mempengaruhi performa dari sistem gitu. Nah, nilai inovasi atau perbedaan penelitian. Penelitian ini tuh memiliki beberapa aspek inovatif dibandingkan studi sebelumnya. Nah, pendekatan eksperimen pada berbagai kapasitas RAM. Penelitian ini itu melakukan pengujian langsung dengan tiga laptop berbeda yang masing-masing laptopnya itu memiliki RAM laptop pertama 8 GB, laptop kedua 4 GB, dan laptop ketiga itu menggunakan RAM 2 GB. Nah, perbandingan itu dilakukan dengan parameter yang sama untuk melihat sejauh mana perbedaan kinerja yang dihasilkan gitu. Selanjutnya fokus pada performa sistem dan skenario nyata. Jadi tidak hanya menguji kecepatan RAM secara teori, tetapi juga dalam penggunaan aplikasi nyata seperti Google Chrome. Hal ini itu memberikan hal yang lebih relevan bagi pengguna sehari-hari. Selanjutnya, analisis hubungan kapasitas RAM dan kecepatan sistem. Penelitian ini itu menyoroti bahwa peningkatan kapasitas RAM tidak hanya mempercepat akses data, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada memori virtual yang lebih lambat. Nah, jadi dari inovasi ini dilakukan untuk pengetesan secara langsung pemasangan beberapa RAM dengan kapasitas yang berbeda-beda ke beberapa laptop gitu ya dan diuji masing-masing performanya. Maka dari situ bisa diketahui impact dari RAM kapasitas RAM ini gitu. Jadi semakin tinggi kapasitas RAM maka harusnya semakin meningkatkan performa atau kinerja dari laptop tersebut. Nah, hasil penelitian. Oke, selanjutnya kita bahas dari hasil penelitiannya. Dari hasil pengujian, itu ditemukan bahwa laptop dengan RAM 8 GB itu memiliki performa terbaik gitu. Laptop ini dapat menjalankan aplikasi dengan lebih stabil dan cepat dibandingkan laptop dengan menggunakan RAM yang berkapasitas 4 GB ataupun 2 GB gitu. Nah, waktu loading aplikasi itu lebih singkat dan multitasking itu berjalan dengan lancar. Laptop dengan kapasitas RAM 2 GB itu mengalami penurunan performa yang secara signifikan. Nah, sistem sering mengalami bottleneck, terutama saat menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Performa sistem menurun drastis saat kapasitas RAM hampir penuh, menyebabkan penggunaan memori virtual meningkat dan memperlambat sistem. Nah, jadi ini biasanya bisa di bisa kita lihat penggunaan RAM-nya itu di Task Manager gitu ya. Jadi semakin jika RAM-nya itu sudah mulai penuh, maka performansi dari laptop pun bisa berkurang gitu. Selanjutnya kecepatan RAM berbanding lurus dengan efisiensi sistem. Nah, laptop dengan RAM 8 GB dan 4 GB itu memiliki kecepatan memori 3200 MHz, sedangkan laptop dengan RAM berkapasitas 2 GB itu hanya memiliki 667 MHz. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas RAM itu semakin optimal pemanfaatan bandwidth memori yang tersedia. Oke, kira-kira apa sih manfaat dari penelitian ini gitu ya? Yang pertama, kita bahas manfaat dari point of view si pengguna laptop gitu ya. Jadi memberikan wawasan tentang pentingnya kapasitas RAM dalam meningkatkan efisiensi sistem. Menjadikan acuan bagi pengguna dalam menentukan kapasitas RAM yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kita bisa jika kita mengetahui ya eh, apa kebutuhan kita, maka kita bisa menyesuaikan kapasitas RAM berapa yang
perlu kita pakai gitu untuk menjalankan sistem yang kita butuhkan. Selanjutnya bagi teknisi dan pengembang perangkat keras atau hardware, di mana bisa menjadikan referensi dalam merancang sistem yang lebih optimal untuk berbagai tingkat kebutuhan pengguna. Selanjutnya memberikan data empiris tentang hubungan kapasitas RAM dan kinerja laptop dan dalam skenario penggunaan nyata. Nah, selanjutnya dari point of view bagi pengguna akademik atau pelajar gitu ya. Nah, ataupun dosen dan lain-lain. Di sini bisa menambah literatur mengenai dampak kapasitas memori terhadap kecepatan sebuah sistem ataupun laptop. Selanjutnya dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan terkait optimasi memori pada perangkat komputasi. Oke, mungkin itu hasil review dari jurnal pertama. Nah, satu. Selanjutnya kita coba review untuk jurnal kedua. Di mana jurnal kedua ini judulnya adalah Perbandingan Efisiensi Memori dan Waktu Komputasi pada 7 Algoritma Sorting menggunakan bahasa pemrograman Java. Penulisnya adalah Imam Prayogo Pujiono, Rahmawan Bagus Trianto, Pida Maesahana, di mana penulis berasal dari beberapa institusi dan program studi gitu ya. Pertama ada dari program studi informatika UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dari program studi ilmu komputer Universitas An-Nur dan program studi sistem informasi Universitas Muhammadiyah Kudus. Sumbernya Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer volume 9 nomor 2 bulan Juli tahun 2024. Oke. Kira-kira dari jurnal ini apa sih masalah yang diangkat gitu ya? Di mana dalam dunia komputasi algoritma sorting itu berperan penting dalam pengolahan data, terutama dalam sistem database, pencarian informasi dan analisa big data. Algoritma sorting itu Algoritma sorting yang digunakan itu harus memiliki efisiensi yang tinggi baik dalam waktu komputasi maupun menggunakan memori gitu ya. Nah, terutama untuk menangani dataset dalam jumlah yang besar. Masalah utama yang diangkat dari penelitian ini adalah yang pertama, oke, sini yang pertama, bagaimana masing-masing algoritma, masing-masing algoritma sorting tadi, eh, bagaimana performa dari masing-masing algoritma sorting dalam hal waktu komputasi dan efisiensi memori gitu. Nah, seberapa cepat algoritma menyelesaikan proses sorting untuk dataset kecil, sedang, dan sampai dataset besar gitu. Algoritma mana yang paling optimal dalam penggunaan memori? Nah, selanjutnya algoritma yang paling sesuai untuk berbagai ukuran dataset. Apakah algoritma sederhana seperti bubble sort lebih efektif untuk dataset kecil dibandingkan dengan algoritma yang lebih kompleks seperti quicksort atau merge sort gitu. Nah, dalam dataset besar, apakah terdapat algoritma yang lebih efisien dalam waktu eksekusi dan penggunaan memori? Selanjutnya, bagaimana kompleksitas algoritma mempengaruhi kinerja sorting? Algoritma dengan kompleksitas O(n pangkat 2) seperti bubble sort itu diharapkan lebih lambat dibandingkan algoritma dengan O(n log n. Nah, seperti quicksort dan merge sort. Penelitian ini tuh mengukur secara langsung performa masing-masing algoritma dalam berbagai skenario. Nah, nilai inovasi ataupun perbedaan penelitian gitu. Penelitian itu, penelitian ini memiliki beberapa nilai inovatif yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Yang pertama, perbandingan 7 algoritma sorting. Jadi studi ini tidak hanya membandingkan 2 atau 3 algoritma, tetapi menguji 7 algoritma sorting sekaligus. Di mana algoritmanya itu adalah yang pertama bubble sort, yang kedua insertion sort, dan ketiga selection sort, dan yang keempat self sort, selanjutnya yang kelima quick sort, keenam merge sort, dan yang ketujuh heap sort. Nah, selanjutnya pengujian pada 3 ukuran dataset berbeda. Jadi ada beberapa dataset yang digunakan di sini gitu ya, di mana datasetnya itu berisi 100, 1000, dan 10.000 angka acak.
Sehingga hasil penelitian itu lebih komprehensif dalam berbagai skenario ukuran data. Jadi ada beberapa jenis dataset yang digunakan gitu ya dengan berbagai ukuran. Sehingga hasil penelitiannya itu lebih komprehensif. Selanjutnya evaluasi berdasarkan dua parameter, waktu dan memori. Jadi tidak hanya mengukur kecepatan sorting, tetapi juga membandingkan penggunaan memori RAM dari setiap algoritma, sesuatu yang jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya implementasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Java dipilih karena banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis data. Sehingga hasil penelitian lebih aplikatif untuk pengembang perangkat lunak ataupun software. Oke, hasil penelitian. Nah, berikut hasil penelitian dari jurnal yang kedua. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, penelitian itu menghasilkan beberapa temuan. Yang pertama, perbandingan waktu eksekusi. Jadi, sel sort itu memiliki performa terbaik untuk dataset kecil dan sedang, di mana datasetnya itu tadi 100 dan 1000 data. Struktur optimasi sel sort itu memungkinkan proses sorting lebih cepat dibandingkan algoritma ON2 lainnya seperti bubble sort dan insertion sort. Heap sort itu paling optimal untuk dataset besar, yaitu dataset dengan ukuran 10.000 data. Struktur heap itu memungkinkan penghapusan elemen secara cepat, sehingga performanya lebih stabil dibandingkan merge sort ataupun quick sort. Bubble sort itu memiliki waktu eksekusi paling lambat dalam semua ukuran, dalam semua ukuran dataset gitu ya. Kompleksitas O n kuadrat atau O n pangkat 2 itu membuat algoritma ini tidak efisien saat jumlah data itu bertambah besar. Selanjutnya, yang kedua, perbandingan penggunaan memori. Jadi, sel sort itu memiliki penggunaan memori paling rendah dalam dataset kecil dan menengah. Algoritma ini tidak menggunakan struktur data tambahan seperti merge sort yang membutuhkan array sementara. Merge sort itu menggunakan lebih banyak memori dibandingkan algoritma lainnya, karena sifatnya itu rekursif. Dan merge sort itu memerlukan memori tambahan untuk menyimpan subarray selama proses sorting itu berlangsung gitu. Selanjutnya heap sort dan quick sort itu cukup efisien dalam penggunaan memori. Heap sort menggunakan struktur heap yang hemat memori, sementara quick sort itu dia mengoptimalkan sorting dengan pendekatan in-piece sorting. Nah, yang ketiga, hasil penelitiannya algoritma terbaik berdasarkan ukuran dataset. Nah, ukuran dataset untuk 100 data itu yang terbaiknya adalah shared sort dan algoritma terburuknya adalah bubble sort. Untuk 1000 data, algoritma terbaiknya adalah shared sort dan algoritma terburuknya adalah bubble sort. Untuk dataset dengan 10.000 data, algoritma terbaiknya adalah heap sort dan algoritma terburuknya adalah bubble sort. Dari tabel ini itu dapat disimpulkan bahwa sel sort itu sangat optimal untuk dataset kecil hingga rendah hingga menengah atau sedang karena memiliki efisiensi tinggi dalam waktu eksekusi dan penggunaan memori gitu. Heap sort itu lebih stabil untuk menangani dataset besar, kebalikan dari sel sort tadi gitu, di mana menunjukkan keunggulan dibandingkan algoritma lainnya. Bubble sort itu tidak direkomendasikan untuk penggunaan nyata karena kinerjanya itu jauh lebih buruk dibandingkan algoritma lain. Nah, kira-kira apa sih manfaat penelitian itu dari berbagai sudut pandang gitu ya? Nah, yang pertama bagi pengembang perangkat lunak atau software, hasil penelitian itu hasil penelitian ini itu dapat digunakan sebagai panduan dalam memilih algoritma. Algoritma sorting yang paling efisien sesuai dengan ukuran dataset dan keterbatasan sumber daya ataupun resource dari sistem. Nah, dapat membantu dalam pengembangan sistem berbasis database dan big data, di mana efisiensi sorting itu sangat mempengaruhi performa keseluruhan aplikasi gitu. Selanjutnya dari sudut pandang bagi peneliti dan akademisi. Nah, di mana bisa menambah referensi tentang efisiensi berbagai algoritma sorting dalam berbagai ukuran dataset. Dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan, misalnya dalam pengembangan algoritma sorting berbasis AI atau artificial intelligence untuk optimasi performa sorting yang lebih lanjut gitu. Selanjutnya bagi mahasiswa dan pengguna umum.
di mana mempermudah pemahaman tentang perbedaan antara algoritma sorting sederhana dan kompleks gitu ya, terutama dalam hal efisiensi waktu dan penggunaan memori. Selanjutnya membantu dalam memilih algoritma sorting yang sesuai dengan kebutuhan proyek berbasis Java ataupun bahasa pemrograman lainnya. Oke, selanjutnya kita coba review untuk jurnal yang ketiga, di mana judulnya adalah Strategi Efisien Manajemen Memori untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Operasi. Penulisnya adalah Clara Angela Arsono, Nadia Faiza Saleka, dan Redita Yudo Berliana, di mana penulis berasal dari Institusi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Sumbernya Sintesia Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia, eh, volume 2, nomor 1, bulan Agustus tahun 2022. Nah, beberapa masalah yang diangkat dari jurnal ini, di mana manajemen memori itu merupakan aspek fundamental dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengalokasikan, mengatur, dan membebaskan memori agar sistem dapat berjalan dengan efisien. Nah, masalah utama yang diangkat dalam jurnal ini meliputi yang pertama, tidak efisienan alokasi memori dalam sistem operasi, di mana manajemen memori yang tidak optimal itu dapat menyebabkan fragmentasi memori, yaitu pemborosan gitu terhadap ruang memori akibat alokasi yang tidak efisien. Selanjutnya, ketidakefisienan ini itu dapat menurunkan performa sistem secara keseluruhan, terutama dalam skenario multitasking yang kompleks. Selanjutnya, kebutuhan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan memori. Teknik manajemen memori seperti pegging, swapping, segmentasi, dan memori virtual itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Diperlukan kombinasi strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi tanpa mengorbankan stabilitas gitu. Selanjutnya, dampak penggunaan berbagai teknik manajemen memori terhadap performa sistem operasi. Jadi dampak penggunaan berbagai teknik gitu ya, teknik manajemen memori terhadap performa dari sistem operasi. Yang pertama tuh, teknik yang tidak tepat itu dapat menyebabkan overheat input output, yaitu peningkatan aktivitas input dan output pada disk yang menghambat kinerja sistem gitu. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai metode untuk menemukan yang paling optimal gitu ya. Nah, kira-kira nilai inovasi apa saja yang ada di jurnal ini atau perbedaan penelitian gitu ya. Jurnal ini tuh menawarkan beberapa inovasi dibandingkan penelitian sebelumnya. Jadi, analisis mendalam terhadap teknik manajemen memori. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya meneliti satu teknik, penelitian ini membandingkan pegging, swapping, segmentasi, dan memori virtual secara bersamaan. Menyediakan analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing teknik untuk membantu pengembang sistem dalam memilih strategi terbaik gitu ya. Terus yang kedua ada pendekatan evaluatif, dan di sini terdapat juga perbandingan gitu. Jadi, tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga membahas bagaimana setiap teknik bekerja dalam sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya, menawarkan solusi untuk mengurangi fragmentasi memori dan mengoptimalkan lokasi memori itu secara lebih efisien. Nah, selanjutnya, usulan strategi optimal untuk manajemen memori. Nah, di sini inovasinya juga mengusulkan kombinasi teknik yang dapat meningkatkan efisiensi sistem operasi dan menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan kecepatan dan respon sistem dengan strategi manajemen memori yang lebih baik. Oke, hasil dari penelitian. Nah, jadi penelitian ini itu mengidentifikasi berbagai teknik manajemen memori dan mengevaluasi kelebihan serta kekurangannya gitu. Yang pertama tuh, di sini ada beberapa teknik manajemen memori ya. Yang pertama tuh ada pegging. Jadi kelebihan pegging ini adalah memungkinkan alokasi memori yang lebih fleksibel dan mencegah fragmentasi eksternal. Namun kekurangannya yaitu meningkatkan overhead table pemetaan yang dapat memperlambat kinerja dari sebuah sistem. Teknik selanjutnya ada swapping.
Kelebihannya adalah memungkinkan sistem menjalankan lebih banyak proses meskipun memori fisik terbatas gitu. Namun kekurangannya yaitu menurunkan performa karena seringnya pemindahan data antara RAM dan disk. Teknik selanjutnya ada segmentasi. Kelebihannya adalah memungkinkan penggunaan memori yang lebih fleksibel dan efisien untuk aplikasi yang membutuhkan pembagian memori secara logis. Namun kekurangannya adalah rentan terhadap fragmentasi eksternal yang dapat menyebabkan pemborosan ruang memori. Selanjutnya ada memori virtual, di mana kelebihan dari memori virtualnya adalah memungkinkan eksekusi program besar di sistem dengan memori yang terbatas. Namun, kekurangannya adalah meningkatkan aktivitas input-output yang bisa memperlambat sistem saat sering mengakses data dari penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder itu tadi contohnya seperti disk, yang hard disk, terus ada SSD gitu ya. Nah, selanjutnya hasil penelitian selanjutnya yaitu strategi manajemen memori yang diusulkan. Jadi hasil selanjutnya dari penelitiannya adalah strategi manajemen memori yang diusulkan, di mana menggabungkan pegging dan memori virtual untuk mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan gitu. Selanjutnya menggunakan algoritma penggantian halaman seperti list recently used atau LRU untuk mengoptimalkan pemanfaatan RAM. Jadi, menerapkan teknik kompresi memori agar sistem dapat menyimpan lebih banyak data dalam ruang memori yang terbatas. Selanjutnya, dampak implementasi teknik yang optimal. Jadi, penggunaan strategi yang tepat itu dapat meningkatkan efisiensi pengguna memori hingga 25%. Mengurangi latensi sistem saat menangani multitasking berat hingga 15% lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, dari sudut pandang bagi pengembang sistem operasi, di mana memahami bagaimana berbagai teknik manajemen memori itu mempengaruhi performa dari sebuah sistem. Selanjutnya, mengembangkan sistem operasi yang lebih efisien dengan kombinasi strategi yang optimal. Selanjutnya, bagi akademisi dan peneliti, di mana memberikan manfaat sebagai referensi tentang metode terbaik dalam manajemen memori dan menjadi dasar penelitian lebih lanjut untuk inovasi dalam sistem operasi dan pengelolaan sumber daya ataupun resource. Bagi pengguna dan administrator sistem, di mana memberikan wawasan tentang bagaimana sistem operasi menangani alokasi memori dan membantu dalam memilih konfigurasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Mungkin itu pembahasan tentang review dari beberapa jurnal yang membahas tentang topik memori. Jadi sangat penting ya untuk mengetahui bagaimana manajemen memori yang baik supaya kita tahu seberapa besar kapasitas memori yang kita butuhkan dalam kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan sehari-hari gitu ya. Jadi secara keseluruhan pengelolaan memori yang baik melalui peningkatan kapasitas RAM, pemilihan algoritma sorting yang tepat, dan penerapan strategi manajemen memori yang efisien itu sangat menentukan performa sistem komputer. Dengan memahami hubungan antara ketiga aspek ini, pengguna, pengembang perangkat lunak atau software, dan peneliti itu dapat mengoptimalkan sistem komputer sesuai dengan kebutuhan baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Beberapa jurnal tersebut, nah ini berikut untuk referensinya ya. Referensi dari 3 jurnal yang sudah kita review sebelumnya. Oke. Memori yang dikelola atau di-manage dengan baik itu akan menciptakan sistem yang lebih cepat dan efisien. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari tugas ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Jika ada kesalahan dan jika ada yang kurang, mohon maaf. Kita bisa diskusi di kolom komentar jika ada
diskusi ataupun jika ada yang mau ditanyakan atau jika ada yang mau didiskusikan gitu ya. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.